Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Nurdianto dari Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2019. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua ilmu sosial budaya dasar, yaitu mengenai tentang proses sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa sih itu proses sosial? Proses sosial adalah cara bagaimana individu untuk berhubungan dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Nah, proses sosial ini ada terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Untuk proses sosial secara positif, ada yang namanya asimilasi, akomodasi. Lalu untuk proses sosial yang negatif, yaitu ada pertentangan, ada persaingan, dan kontroversi. Nah, pada kali ini saya ingin mewawancarai dua rekan saya untuk meminta pendapat mereka tentang apa itu proses sosial dan proses sosial apa yang sering mereka jalani. Mau tahu keseruannya seperti apa? Check this out. Nah, malam ini saya akan mewawancarai dua teman saya mengenai apa itu proses sosial. Nah, untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Bakti Dwi Hasta dari Pendidikan Halo, Ekonomi Koperasi A 2019. hai. Lalu yang kedua, ada Tiara Zulfina dari Pendidikan Akuntansi 2019. Halo Bakti, halo Tiara. Halo, Halo Ega. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. baik-baik. Alhamdulillah. Nah, di sini tuh kita mau mewawancarai atau kita mau membicarakan tentang proses sosial atau interaksi sosial. Nah, kalau menurut Tiara, apa sih proses sosial itu? Kalau setahu Tiara sih, proses sosial itu kayak kemampuan manusia buat menjalin hubungan, komunikasi sama orang-orang di lingkungannya. Sesimpel itu sih. Kalau Saudara Bakti, Proses sosial itu singkatnya ya, eh, sebuah orang manusia yang ya di dalam kehidupannya itu kan manusia tidak bisa sendiri. Jadi ia membutuhkan proses sosial di mana adanya interaksi antar sesama manusia untuk memenuhi hidupnya. oh, nah, gimana cara kalian bersosialisasi atau melakukan prososial atau melakukan interaksi sosial ke lingkungan kalian? Gimana mau bakti dulu? Boleh Bakti dulu. Oh, cara saya melakukan interaksi sosial di kehidupan sehari-hari ya seperti tegur sapa dengan orang yang papasan gitu. Ya lalu kalau setidaknya mengobrol, nanya kabar, ya terus bermain dengan teman-teman juga itu termasuk interaksi sosial kan. Ya gitu sih. Itu yang sebelum pandemi ini ya. Nah, kalau sekarang kan ada pandemi COVID-19 ini. Nah, itu caranya Bakti berinteraksi sosial atau berproses sosial itu gimana? Kalau sekarang sih ya sebelumnya kan kayak sama yang lebih tua tuh kayak salaman gitu. Ya sekarang udah enggak, cuman cuman hey pak, ya cuman gitu doang. Ya terus kan jaga jarak juga. Terus karena protokol yang pakai masker, jadi nggak bisa ngelihat ekspresinya gitu saat saat ketemu, saat berbicara gitu. Itu sih yang bikin yang berbedanya dari biasanya. Oh, seperti itu. Kalau dari Tiara, kayak gimana? Bagaimana cara Tiara melakukan interaksi sosial atau proses sosial dalam kehidupan Tiara sehari-hari? Kalau cara setiap hari sih pasti dalam dalam setiap hari itu pasti kita butuh yang namanya komunikasi sama orang. Itu kayaknya hampir nggak ada ya tiap hari kita nggak komunikasi sama orang. Dan tadi yang dibilang Bakti kayak bertegur sapa, terus salam, terus juga nongkrong sama teman-teman itu kan juga ada komunikasi. Nah itu udah salah satu bentuk proses sosial itu sendiri. Jadi kuncinya sih di komunikasi karena kok dengan kita komunikasi berarti kita udah melakukan kontak sosial.
gitu. Oh, tapi kalau dalam kondisi pandemi ini gimana? Kan kita berkomunikasi kayak gini kan tidak boleh berkerumun, dipisahkan oleh jarak. Itu menurut Tiara gimana? Kan komunikasi bisa virtual kayak gini. Ini juga kalau menurut Tiara udah termasuk interaksi sosial sih. Kita kayak gini ngobrol, itu kan juga ada bentuk komunikasi. Jadi sebenarnya dalam pandemi ini tuh nggak membatasi bahwa kita nggak bisa berinteraksi sosial, itu tuh nggak. Apalagi udah zaman teknologi udah canggih banget. Kita bisa sosial media juga, itu kita udah bentuk interaksi kita sama sosial. Oh, seperti itu. Nah, dari proses sosial itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu kan seperti akomodasi, kerjasama. Nah, kalau yang negatif itu kan ada yang persaingan, pertentangan, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan kalian itu melakukan proses sosial atau interaksi sosial itu yang lebih mana? Apakah positif atau negatif? Boleh dari Bakti? Biasanya sih ya, biasanya itu positif, seperti kerjasama, asimilasi, akomodasi. Kayak contohnya kalau gotong royong di lingkungan rumah, terus panitia 17 Agustus. Biasanya sih yang proses sosial seperti itu. Tapi ada kalanya juga yang negatif, persaingan. Maksudnya persaingan ini bukan persaingan musuh, tapi kayak persaingan ya belajar, persaingan usaha, seperti itu. Oh, jadi bersaing secara sehat ya? Iya. Oh, seperti itu. Kalau dari Tiara, gimana nih Tiara? Kalau bicara interaksi sosial dominan yang mana, ya pasti lebih baik kita dominannya di positif ya, lebih banyak kerjasama, akomodasi sama asimilasinya, walaupun nggak jarang juga pasti ada kontak sosial yang persaingannya, dan emang Tiara juga suka ngalamin itu. Bener kata Bakti, kalau yang positifnya kita kayak lebih, contohnya itu kayak kita kerjasama di organisasi, nyuksesin proker bareng-bareng, itu kan juga salah satu bentuk interaksi sosial yang positif gitu. Kalau yang negatifnya ya benar persaingannya bukan konteks musuh, tapi sebenarnya itu persaingan kayak persaingan supaya jadi siswa terbaik gitu, itu kan juga bentuk persaingan. Oh, seperti itu. Nah, karena kita tadi udah mengulik banyak banget tentang prososial dan interaksi sosial dari Bakti dan Tiara, maka saya akan mengakhiri proses wawancara ini. Terima kasih kepada Bakti dan Tiara yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah kesempatan saya untuk mewawancarai dua rekan saya mengenai apa itu proses sosial dan proses sosial apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.